What I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. Ini sangat bahaya. Mereka sekarang sudah tidak polos lagi. Indonesia sekarang sudah tidak polos lagi. Mereka menjelma menjadi raksasa sepak bola yang sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Ini sangat bahaya. Mereka sekarang sudah tidak polos lagi. Indonesia sekarang sudah tidak polos lagi. Mereka menjelma menjadi raksasa sepak bola yang sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Harus diakui dalam beberapa waktu kebelakang rintangan bagi Indonesia untuk benar-benar bisa menembus level elit dunia sangatlah berat. Seperti layaknya kehidupan, kalau kita mau naik kelas maka kita harus bisa melewati setiap rintangan yang ada. Tentu semua tahu kalau permasalahan Indonesia kini tidak cuma sama Aliansi Timur Tengah aja, melainkan juga diduga sampai ranah AFC, di mana badan organisasi tertinggi sepak bola Asia tersebut diklaim sudah menganggap Indonesia sebagai negara yang dalam tanda kutip penuh perlawanan. Terlebih setelah FIFA secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Indonesia, termaksud ketika mendirikan kantor cabang Asia di Indonesia bukan di Timur Tengah, disinyalir membuat AFC makin tidak suka kepada Indonesia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun begitu, AFC pun kayaknya juga sadar kalau Indonesia sekarang diisi oleh sosok-sosok yang sangat berpengaruh, mulai dari ketua PSSI-nya yakni Pak Erick Thohir sampai presiden yang baru yakni Pak Prabowo. Dan semua tahu kalau kedua sosok tadi adalah sosok yang gak akan pandang bulu kepada siapapun jika urusannya adalah soal harga diri bangsa, khususnya soal sepak bola. Tentu masih segar diingatan kita di mana timnas Indonesia selalu dipimpin wasit Asia Barat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Disinyalir ini merupakan taktik AFC untuk menggagalkan langkah Garuda di Piala Dunia. Dugaan kian menguat. AFC disebut condong dukung Asia Barat. Baru-baru ini AFC abaikan protes PSSI demi melancarkan jalan negara-negara Timur Tengah. Apakah AFC memperberat langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan pengangkatan wasit Asia Barat? Timnas Indonesia terus dipimpin oleh wasit asal Asia Barat dalam 4 pertandingan awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah Konfederasi Sepak Bola Asia sengaja mempersulit langkah Indonesia di babak kualifikasi ini? Spekulasi tentang dukungan AFC terhadap negara-negara Asia Barat semakin berkembang. Saat PSSI mengajukan protes terkait kualitas kepemimpinan wasit, AFC tidak merespons dengan jelas, bahkan AFC dengan tegas menolak surat dari PSSI, bahkan pernyataan resmi tidak diunggah di situs AFC. Sebaliknya, saat negara Asia Barat seperti Bahrain mengajukan permintaan venue pertandingan netral di laga Indonesia versus Bahrain, respons cepat AFC segera muncul di laman resmi mereka. Dari hal ini saja kita semua sudah bisa menebak bahwa AFC benar-benar tidak profesional. AFC terkesan terang-terangan menjegal langkah Indonesia ke Piala Dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Berikut beberapa wasit asal Asia Barat atau negara Timur Tengah yang kemungkinan diutus AFC untuk menjegal langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tuduhan ini sama sekali tidak berlebihan mengingat banyak sekali keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia.
Timnas Indonesia, yang kerap disebut sebagai skuad Garuda, pertama kali bertanding di markas Arab Saudi pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, wasit asal Yordania, Adam Mahatmeh, yang dipercaya memimpin laga. Di pertandingan yang berakhir imbang 1-1 ini, sempat terjadi kontroversi saat wasit memberikan penalti kepada Arab Saudi. Beruntung, kiper Indonesia, Martin Paes, berhasil menahan tendangan penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dausari, sehingga skor imbang tetap bertahan. Pada laga kedua ketika timnas Indonesia menjamu Australia, pertandingan dipimpin oleh wasit asal Qatar, Salman Ahmad Falahi. Laga ini berakhir imbang 0-0 tanpa adanya insiden yang mencolok atau keputusan wasit yang memicu kontroversi. Pada matchday ketiga, timnas Indonesia menghadapi Bahrain dengan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Wasit ini menjadi sorotan publik setelah memberikan waktu tambahan lebih dari 6 menit dari waktu yang seharusnya. Jika peluit akhir ditiup pada menit 96 atau 97, timnas Indonesia seharusnya menang 2-1. Namun, Al-Kaf baru meniup peluit setelah Bahrain menyamakan kedudukan pada menit 99, membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Selanjutnya, di pertandingan keempat antara Cina dan timnas Indonesia, giliran wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali, yang memimpin. Berbeda dengan laga sebelumnya, netizen Indonesia memuji kinerja wasit ini karena dianggap memimpin pertandingan secara adil, meskipun timnas Indonesia harus kalah 1-2 dari tuan rumah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika pertandingan Indonesia versus Jepang, akankah kembali dipimpin wasit dari Asia Barat? Mengingat peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia terbuka lebar, bukan tidak mungkin AFC kembali mengutus wasit untuk curangi Indonesia. Mungkin mereka baru berhenti curangi Indonesia saat peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia benar-benar tertutup rapat. Di matchday kelima, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Besar kemungkinan wasit asal Asia Barat kembali dipilih untuk memimpin laga ini, yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda di tengah upaya mereka mengamankan posisi di babak kualifikasi. Lebih lanjut, situasi ini memang menimbulkan banyak pertanyaan dan kecemasan, terutama jika melihat keputusan-keputusan wasit dari negara Asia Barat yang sepertinya cukup kontroversial dalam beberapa laga timnas Indonesia. Di tingkat internasional, transparansi dan keadilan dari pihak penyelenggara seperti AFC seharusnya menjadi standar utama, mengingat dampak besar pada tim yang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Kita melihat bahwa ketika keputusan-keputusan merugikan terus berulang terhadap satu tim dalam beberapa pertandingan, protes dari federasi terkait, dalam hal ini PSSI, seharusnya mendapat respons yang memadai. Namun, jika protes ini tidak dijawab atau tidak diangkat secara resmi di laman AFC, akan muncul kesan bahwa AFC mengabaikan salah satu anggotanya. Bandingkan dengan respons cepat mereka terhadap protes negara seperti Bahrain, yang menimbulkan kesan bahwa perlakuan bisa saja berbeda di antara negara-negara anggota. Jika AFC ingin menjaga kredibilitas, transparansi harus ditingkatkan, dan pemilihan wasit harus dijelaskan secara terbuka, termasuk menjawab protes yang masuk secara fair. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan kesan adanya konflik kepentingan atau ketidakberpihakan yang merugikan tim dari kawasan tertentu. Bagi timnas Indonesia sendiri, situasi ini mungkin bisa menjadi tantangan yang memotivasi untuk terus menunjukkan performa terbaik mereka, terlepas dari tantangan non-teknis di lapangan. Semoga saja ke depannya AFC memberikan keadilan dan transparansi yang lebih baik, agar persaingan tetap sehat dan murni hanya mengenai kualitas sepak bola di lapangan. Untuk timnas Indonesia, ingatlah bahwa kalian bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa yang mendukung kalian di setiap langkah, setiap tantangan, setiap keputusan yang terasa kurang adil, adalah kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan karakter dan semangat Garuda yang tak pernah padam. Jangan biarkan apapun mematahkan semangat kalian. Ingat, kemenangan sejati bukan hanya soal skor di papan, tetapi tentang bagaimana kalian terus berjuang, terus berusaha, dan tidak pernah menyerah, apapun rintangannya. Kalian sudah sampai di tahap ini dengan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa. Percayalah pada kemampuan kalian, pada setiap latihan dan persiapan yang telah kalian lalui, dan ingat bahwa di balik setiap perjuangan,
Ada jutaan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Teruslah berjuang dengan hati yang teguh dan jiwa yang tangguh. Tunjukkan pada dunia bahwa timnas Indonesia memiliki kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Banggakan Indonesia dengan performa terbaik kalian. Semangat Garuda di dadaku, kita bisa! Dosa-dosa besar Shin Tae-yong diungkap media Jepang. Begini katanya. Media Jepang ungkap dosa Shin Tae-yong, minta samurai biru beri pelajaran ke timnas Indonesia. Duel panas di depan mata. Shin Tae-yong bawa misi pribadi lawan Jepang, siapkan kejutan di GBK. Jakarta akan menjadi saksi duel penuh gengsi antara timnas Indonesia dan Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Shin Tae-yong punya dendam lama terhadap samurai biru yang siap membakar semangat skuad Garuda. Tensi meningkat, Shin Tae-yong bawa dendam lama lawan Jepang ke lapangan. Media Jepang, Football Tribe, mengungkap bahwa Shin Tae-yong memiliki sejarah sengit dengan Jepang sejak Piala Asia U23 2016. Kabarnya, Shin pernah berjanji mengenakan hanbok jika bisa mengalahkan Jepang, sebuah bentuk provokasi yang membekas hingga kini. Dendam tersebut akan coba dilunasi Shin bersama Garuda, yang siap tampil habis-habisan. Skandal, anti-Jepang, Shin yang menghebohkan, laga ini bukan sekadar perebutan poin. Football Tribe menyebut Shin Tae-yong punya orientasi anti-Jepang yang kuat. Ia pernah secara terang-terangan mengatakan, jika kembali bertemu Jepang, ia akan mematahkan hidung mereka. Kata-kata tajam ini memicu kemarahan publik Jepang, dan laga kali ini menjadi kesempatan emas bagi Shin untuk membuktikan semuanya. Football Tribe, Jepang bertekad beri pelajaran kepada Shin. Tak ingin kalah, Football Tribe menyebut Jepang bertekad menghukum Shin yang kembali membawa sentimen lama itu ke laga. Mereka berharap kemenangan Jepang akan memberikan efek besar pada karir Shin di Indonesia, bahkan berharap ia tersingkir. Siapkan diri, skuad Garuda siap tempur. Indonesia yang baru tumbang dari Cina juga mengincar kebangkitan spektakuler di laga ini. Skuad Garuda dipastikan akan memberikan yang terbaik dengan motivasi berlipat, apalagi dengan sejarah panas Shin melawan Jepang yang siap memanaskan suasana di GBK. Lebih lanjut, pertandingan antara Indonesia dan Jepang ini jelas punya lebih dari sekadar motivasi biasa. Dengan sejarah perseteruan Shin Tae-yong dan Jepang, ada elemen emosional yang mungkin bakal terlihat di lapangan. Shin memiliki unfinished business dengan Jepang yang tampaknya membakar ambisinya untuk mencatat kemenangan bersama timnas Indonesia. Meskipun beberapa pihak melihat sentimen Shin terhadap Jepang sebagai masalah pribadi, hal itu justru bisa memompa semangat tim Garuda. Namun, bisa jadi ini bumerang juga. Fokus yang terlalu emosional dapat membuat tim terjebak dalam strategi atau bermain lebih agresif dari biasanya, yang justru merugikan di laga krusial seperti ini. Jepang sendiri tentu tidak akan meremehkan Indonesia dan mungkin justru lebih termotivasi setelah tahu tentang perasaan Shin terhadap mereka. Dengan pengalaman dan kedalaman skuad yang mereka miliki, Jepang berpotensi tampil lebih disiplin dan berfokus pada tujuan mereka di kualifikasi ini. Bagi timnas Indonesia, laga ini jadi ujian besar. Jika mereka mampu tetap bermain dengan tenang dan solid, hasil positif tentu bukan mustahil, apalagi dengan dukungan besar dari supporter di Gelora Bung Karno. Coach Shin, ini saatnya Anda menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Anda sebagai pelatih. Rivalitas yang pernah Anda lalui dengan Jepang bisa jadi pemacu semangat, bukan hanya untuk Anda, tapi untuk seluruh timnas Indonesia. Anda punya kesempatan unik untuk membawa Indonesia mengukir sejarah di hadapan pendukung sendiri. Gunakan pengalaman dan tekad Anda untuk memotivasi para pemain, buat mereka percaya bahwa tak ada tim yang tak terkalahkan. Anda telah membuktikan bahwa dengan disiplin, semangat, dan kerja keras, kita bisa menghadapi tim sekelas Jepang. Fokuslah pada taktik dan kekuatan tim. Semua Indonesia mendukung Anda, berjuanglah untuk kebanggaan Garuda. Target PSSI untuk timnas Indonesia, sapu poin di laga kandang. Begini strategi yang harus ditempuh timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, berharap timnas Indonesia mampu meraih hasil terbaik saat bertanding di kandang. Saat ini, skuad Garuda sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk menjalani 4 pertandingan kandang di fase grup C. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada bulan November ini.
Arya menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki 6 pertandingan tersisa, dengan 2 laga tandang yang akan dimainkan di markas Jepang dan Australia, sementara 4 pertandingan lainnya akan berlangsung di kandang. Menurutnya, pertandingan kandang ini harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa meraih poin maksimal. Kita lihat ya, dari 6 pertandingan yang tersisa, ada 4 kali kita main di kandang dan 2 kali di tandang. 2 laga tandang itu di Jepang dan Australia. Jadi 4 laga kandang ini harus kita manfaatkan untuk meraih poin. Melawan Bahrain dan Cina, kita berharap bisa dapat poin penuh, ujar Arya. Kekalahan dari Cina membuat posisi Indonesia semakin terdesak, dan tim harus segera mengumpulkan 3 poin agar bisa mempertahankan posisi di klasemen. Indonesia ditargetkan meraih hasil maksimal melawan Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Masih ada kesempatan untuk mengamankan poin, tapi setelah kekalahan dari Cina, kita harus lebih maksimal lagi. Kita juga harus bisa mendapatkan poin saat melawan Arab Saudi, bahkan Jepang kalau bisa, lanjutnya. Arya menekankan bahwa finish di posisi 4 besar masih memungkinkan bagi Indonesia, mengingat tim peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran berikutnya. Para pemain dan staf pelatih akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai target ini. Masuk 4 besar masih mungkin. Untuk laga di Australia dan Jepang, kita realistis saja. Kalau bisa dapat poin, syukur alhamdulillah. Namun, laga kandang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, tutup Arya. Lebih lanjut, dari sudut pandang strategi, situasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini cukup menantang, terutama setelah kekalahan dari Cina. Dengan tersisa 6 pertandingan, 4 diantaranya berlangsung di kandang, peluang untuk meraih poin memang masih ada, namun tim harus tampil konsisten dan solid, terutama dalam laga-laga kandang yang menjadi kesempatan besar untuk mengamankan poin. Pertandingan kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November nanti bisa dibilang menjadi kunci. Jepang dan Arab Saudi adalah tim-tim kuat di Asia, dan berhasil mencuri poin dari mereka bisa menjadi dorongan besar bagi mental timnas, serta menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Tetapi, penting juga untuk mengatur ekspektasi secara realistis, seperti yang disebutkan Arya. Laga tandang ke Jepang dan Australia akan sangat berat, jadi menargetkan poin penuh di kandang adalah strategi yang bijak. Selain itu, tekanan bagi pelatih Shin Tae-yong dan para pemain cukup besar untuk memanfaatkan peluang kandang. Dukungan penuh dari supporter di Indonesia jelas menjadi keuntungan, namun tantangan terbesar mungkin adalah menjaga konsistensi dan ketenangan saat menghadapi tekanan lawan yang tangguh. Jika timnas mampu tampil optimal dan tidak lengah, peluang untuk mencapai peringkat 4 besar masih terbuka. Secara keseluruhan, walaupun tantangan berat, timnas punya peluang dengan perencanaan matang dan eksekusi yang maksimal. Untuk timnas Indonesia, sekarang adalah saatnya membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa membawa hasil yang luar biasa. Meskipun tantangan di depan berat, terutama menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi, tetapi setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik dan memberikan kebanggaan bagi bangsa. Bermain di kandang adalah momen spesial, dukungan dari ribuan supporter di stadion dan jutaan lainnya di seluruh Indonesia adalah kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk membuat sejarah, untuk bertarung habis-habisan dan memberikan yang terbaik bagi Garuda di dada. Ingat, perjalanan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang keberanian, semangat juang, dan keyakinan bahwa tim ini bisa mencapai sesuatu yang besar. Kita bersama dalam perjalanan ini, dan setiap langkah, setiap tackle, setiap gol akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Teruslah berjuang, karena kemenangan bukan hanya soal angka, tapi bagaimana kita melampaui batas diri kita. Semangat, Garuda! Terbanglah setinggi-tingginya! Timnas Indonesia tak gelar TC jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menyambut tim nasional Jepang dan Arab Saudi pada November ini dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda masih berjuang untuk mendapatkan poin maksimal saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah kalah dari Cina, pasukan Shin Tae-yong kini dituntut meraih setidaknya 4 poin agar peluang lolos ke babak selanjutnya tetap terbuka. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa Timnas Indonesia tidak akan mengadakan pemusatan latihan, TC. Semua pemain telah aktif berkompetisi dan berada dalam kondisi kebugaran yang baik. Selain itu, PSSI ingin menghindari gangguan terhadap jadwal liga yang dikelola oleh PT LIB.
Kesiapan para pemain kita sudah profesional, mereka bermain di klub-klub dengan level yang tinggi. Jadi tidak ada TC, Liga tidak akan terganggu, kata Arya Sinulinga. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November. Semua pemain diharapkan sudah berada di Jakarta paling lambat tanggal 11 November. Shin Taeyong akan langsung memimpin latihan yang berfokus pada taktik dan memperkuat kerja sama antar pemain. Tim pelatih telah menyiapkan program khusus agar para pemain dapat tampil maksimal di lapangan. Mereka akan datang mungkin H5 atau H4 sebelum pertandingan, cukup dengan latihan strategi, sudah bisa langsung ikut bertanding, tambah Arya. Arya juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjamu tim lawan dengan baik. Berdasarkan pengalaman laga tandang sebelumnya, beberapa negara kurang memperhatikan kenyamanan tim tamu. Arya berjanji Indonesia akan menyambut Jepang dan Arab Saudi dengan ramah. Untuk tamu kita pasti menyambut dengan baik. Indonesia selalu ramah dalam menyambut tamu. Kami akan berusaha agar Jepang dan Arab Saudi merasa nyaman selama di Indonesia, tutupnya. Lebih lanjut, pertandingan kualifikasi Timnas Indonesia di bulan November ini akan menjadi ujian yang cukup berat. Menghadapi Jepang dan Arab Saudi, dua tim kuat di Asia, merupakan tantangan besar bagi skuad Garuda, apalagi setelah kekalahan dari Cina. Dengan tidak adanya pemusatan latihan, kesiapan fisik dan taktik menjadi sangat krusial. Di satu sisi, keputusan PSSI untuk tidak mengadakan TC menunjukkan kepercayaan bahwa para pemain sudah berada di level profesional yang memadai dan tetap aktif di kompetisi domestik. Ini juga menghindarkan gangguan pada liga yang sedang berlangsung, yang secara tidak langsung membantu mempertahankan ritme kompetisi nasional. Namun, absennya TC mungkin bisa menjadi risiko bagi kekompakan tim, mengingat pentingnya chemistry saat menghadapi lawan sekuat Jepang dan Arab Saudi. Selain itu, usaha PSSI untuk memberikan pelayanan maksimal kepada tim lawan juga merupakan langkah positif. Ini menunjukkan profesionalisme dan keramahan Indonesia sebagai tuan rumah, yang bisa meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Jika sukses, hal ini dapat meninggalkan kesan baik bagi federasi lain dan pemain lawan. Namun, terlepas dari itu semua, tugas berat tetap ada di pundak Shin Taeyong dan tim pelatih untuk memaksimalkan waktu persiapan yang singkat, khususnya dalam membangun taktik yang solid dan efektif. Jika Indonesia mampu meraih hasil positif dari laga ini, hal itu tentu akan menjadi motivasi besar bagi tim untuk terus berjuang di babak kualifikasi selanjutnya. Untuk Timnas Indonesia, kalian sedang berada di momen besar, sebuah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan semangat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Setiap perjuangan di lapangan adalah wujud dari mimpi dan harapan jutaan rakyat Indonesia yang selalu mendukung kalian. Lawan yang akan kalian hadapi adalah tim-tim kuat, tapi kalian juga memiliki kekuatan yang tak kalah besar, semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan kemampuan luar biasa yang sudah kalian bangun di klub-klub dan bersama tim ini. Kalian adalah kebanggaan Indonesia, dan kesempatan ini adalah momen untuk mengukir sejarah. Ingat, setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu, hanya fokus dan keinginan kuat untuk membawa nama Indonesia ke tempat yang lebih tinggi. Kepercayaan ada di pundak kalian, dan dukungan penuh ada di belakang kalian. Majulah dengan kebanggaan dan tekad baja. Tunjukkan bahwa kita bisa bersaing, bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang layak dihormati. Jalani setiap pertandingan dengan hati, dengan kerja keras, dan dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya nanti, kalian sudah memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Semangat Garuda di dadaku, kita bisa! Shin Taeyong bicara lagi kekalahan Timnas Indonesia dari Cina. Kami unggul di setiap aspek, tak sangka kalah demikian. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, kembali mengungkapkan pandangannya mengenai kekalahan tim asuhannya dari Tiongkok pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar 15 Oktober lalu. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia di fase kualifikasi, meski datang dengan target tinggi untuk mencetak kemenangan di kandang lawan. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia sempat tampil percaya diri dan menguasai jalannya laga. Bahkan, mereka mampu menunjukkan permainan yang cukup dominan, baik dalam hal penguasaan bola maupun jumlah tembakan yang dilesatkan ke arah gawang lawan. Namun, pada akhirnya, mereka harus mengakui keunggulan Tiongkok, tim yang diunggulkan berdasarkan peringkat FIFA, dengan posisi mereka yang lebih tinggi di peringkat 92 dunia. Kami bermain melawan Tiongkok dan memang tidak menduga akan kalah dengan cara seperti itu. Mereka berada di peringkat yang lebih baik di FIFA,
Dan walaupun kami kalah, itu bukan karena kurangnya usaha atau strategi, ucap Shin Tae-yong, seperti dikutip dari bolasport.com dan laman Chosun. Pelatih yang kini berusia 54 tahun tersebut menjelaskan bahwa meski kalah, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam penguasaan permainan. Menurutnya, para pemain berhasil menguasai lapangan dengan baik dan sempat mengancam pertahanan Tiongkok beberapa kali. Akan tetapi, kelemahan terlihat dalam penyelesaian akhir di depan gawang, yang akhirnya membuat mereka gagal mengonversi peluang menjadi gol. Shin Tae-yong menilai bahwa kekalahan ini bukan alasan untuk menurunkan semangat tim. Justru, ia melihat adanya potensi besar di dalam skuad Garuda. Kami mengungguli mereka dalam banyak aspek. Dari penguasaan bola hingga tembakan tepat sasaran, kami unggul. Jika tim lain meremehkan kami, mereka akan menghadapi kesulitan, tegasnya. Ia berharap bahwa kekalahan dari Tiongkok bisa dijadikan pelajaran berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Melihat jadwal yang semakin ketat, Shin Tae-yong juga memandang bahwa pertandingan di bulan November nanti akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu dua tim kuat, yaitu Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di kandang sendiri, ia berharap dukungan penuh dari supporter akan menjadi suntikan semangat bagi para pemain agar tampil maksimal. Jadwal pertandingan di bulan November ini sangat berat bagi kami. Jepang, yang merupakan tim terkuat di grup kami, dan juga Arab Saudi, akan datang dengan kekuatan penuh. Dua pertandingan ini akan digelar di kandang, jadi kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin, ujar Shin Tae-yong menutup pernyataannya. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan, mereka akan mempersiapkan diri secara maksimal demi memberikan hasil terbaik bagi para pendukung timnas Indonesia di tanah air. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas Indonesia memang menarik untuk dicermati. Kekalahan dari Tiongkok, meskipun mengecewakan, sebenarnya mengandung beberapa sisi positif. Shin Tae-yong mengakui bahwa timnya tampil dominan dan percaya diri, bahkan di kandang lawan. Ini adalah hal yang jarang terlihat dalam sejarah sepak bola Indonesia ketika menghadapi lawan dengan peringkat FIFA yang jauh di atas. Kelemahan utama yang muncul adalah efektivitas di depan gawang. Seringkali, ini menjadi tantangan bagi tim yang sedang berkembang, di mana mereka mampu menciptakan peluang tapi belum bisa menyelesaikannya dengan konsisten. Kekalahan ini bisa menjadi momen refleksi untuk memperbaiki penyelesaian akhir, yang memang krusial di level kompetisi tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Ke depan, tantangan akan semakin berat, terutama dengan laga melawan Jepang dan Arab Saudi yang keduanya tim kuat di Asia. Bermain di kandang memang memberi keuntungan, tetapi juga menambah tekanan bagi pemain. Jika Shin Tae-yong bisa memanfaatkan kelemahan yang terlihat saat lawan Tiongkok dan memperkuat strategi serangan, Indonesia punya peluang untuk memberikan perlawanan yang lebih serius. Secara keseluruhan, kekalahan ini bukanlah akhir dari harapan. Justru, ini bisa jadi titik awal bagi tim untuk menyusun kembali taktik dan memperkuat mental bertanding. Skuad Garuda harus tetap optimis dan menggunakan dukungan dari supporter sebagai motivasi untuk memberikan hasil terbaik di laga-laga berikutnya. Untuk timnas Indonesia yang penuh semangat, kekalahan bukanlah akhir dari perjuangan kalian, melainkan sebuah pelajaran berharga yang akan membuat kalian semakin kuat. Dalam setiap pertandingan, kalian telah menunjukkan semangat juang dan tekad yang luar biasa. Bermain di kandang lawan, kalian sudah membuktikan bahwa kalian bisa tampil percaya diri dan mendominasi, bahkan melawan tim yang lebih diunggulkan. Ingat, setiap langkah menuju kemenangan membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Kekalahan dari Tiongkok kemarin adalah bagian dari proses itu. Mungkin hasilnya belum sesuai harapan, tetapi kalian sudah berada di jalur yang benar. Gunakan pengalaman ini untuk memperkuat permainan kalian, perbaiki setiap kekurangan, dan bangkit dengan mental yang lebih kuat. November nanti, kalian akan bertanding di kandang, di hadapan ribuan pendukung yang selalu siap mendukung kalian. Kami semua percaya bahwa kalian bisa menghadapi Jepang dan Arab Saudi dengan lebih baik. Jadikan dukungan ini sebagai bahan bakar untuk meraih hasil terbaik, memberikan performa maksimal, dan membuat kami bangga dengan perjuangan kalian di lapangan. Tetap fokus, disiplin, dan jaga semangat juang kalian. Kami percaya, kalian mampu menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia dan membawa kebanggaan untuk bangsa. Teruslah berjuang, Garuda! Pelatih Vietnam datang langsung ke stadion tonton laga Timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik, berjanji akan hadir langsung menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia bulan ini.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November ini. Skuad Garuda memiliki ambisi untuk bangkit setelah sebelumnya mengalami kekalahan dari Tiongkok. Mengumpulkan 4 poin menjadi target utama mereka, apalagi kali ini mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Kim Sang SIK mengungkapkan bahwa saat ini dirinya bersama tim sedang mempersiapkan diri untuk Piala ASEAN 2024. Vietnam tergabung di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Indonesia menjadi pesaing kuat bagi Golden Star di grup ini. Untuk persiapan Piala ASEAN 2024, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, juga bekerja sama dengan saya dalam menganalisis para lawan di grup B, ungkap Kim Sang SIK dilansir dari bolasport.com mengutip laman Toire Online. Ia menjelaskan bahwa analisis ini dilakukan melalui video pertandingan terbaru dari tim-tim tersebut. Menariknya, pelatih berusia 47 tahun ini memberi perhatian khusus untuk timnas Indonesia. Selain melalui video, ia berencana datang langsung ke Indonesia pada bulan November nanti. Tujuannya untuk mengamati lebih dekat permainan tim asuhan Shin Tae-yong. Saya dan staf pelatih terus memantau persiapan tim-tim seperti Indonesia dan Filipina. Bulan November nanti saya akan pergi ke Indonesia dan Filipina untuk menyaksikan langsung pertandingan persahabatan mereka. Dari situ, saya akan melakukan analisis lebih mendalam. Lanjutnya, Indonesia dikabarkan akan menurunkan pemain timnas U23 dalam ajang Piala ASEAN nanti. Kim melihat bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah karena Golden Star siap memberikan perlawanan maksimal. Tim Vietnam akan mempersiapkan komposisi terbaiknya untuk ajang tersebut. Vietnam memang menargetkan juara pada turnamen tahun ini. Saya sudah mendengar informasi ini. Saya pribadi akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara matang untuk tim Vietnam. Kami tidak meremehkan lawan-lawan kami, termasuk Indonesia, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik karena menunjukkan persiapan serius dari timnas Vietnam untuk menghadapi Indonesia dan tim-tim lain di Piala ASEAN 2024. Langkah Kim Sang SIK, yang akan datang langsung untuk menyaksikan pertandingan Indonesia dan Filipina, adalah strategi yang cerdas. Ia tampaknya ingin memahami detail permainan lawan secara langsung, bukan hanya dari video, yang bisa lebih bermanfaat dalam menganalisis pola permainan dan kelemahan yang tidak selalu terlihat dari rekaman. Dari sisi Indonesia, tantangan akan semakin besar, terutama karena Vietnam telah memasang target tinggi untuk meraih juara. Di sisi lain, Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan dan persiapan dengan kemungkinan memanfaatkan pemain-pemain muda U23, menghadapi tekanan lebih tinggi. Keputusan ini bisa jadi dua sisi, memberi pengalaman internasional pada para pemain muda sekaligus membangun regenerasi, namun di saat yang sama menempatkan Indonesia dalam situasi yang menuntut mereka untuk cepat beradaptasi. Secara taktis, situasi ini menjadi ujian penting bagi Shin Tae-yong untuk menyusun strategi yang efektif melawan lawan-lawan yang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, terutama Vietnam. Dengan persiapan Vietnam yang matang dan ambisi mereka yang tinggi, laga di Piala ASEAN ini akan sangat menentukan dan penuh tantangan bagi kedua tim. Untuk timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas, kerja keras, dan semangat kalian di lapangan. Saat kalian mengenakan jersey merah putih, kalian membawa harapan jutaan pendukung yang percaya pada kemampuan dan ketangguhan kalian. Kalian mungkin menghadapi lawan yang kuat, tapi ingatlah bahwa kerja keras, persiapan matang, dan fokus bisa mengatasi segalanya. Jangan ragu untuk bermain dengan hati, jangan gentar untuk menghadapi tantangan, dan percayalah pada proses yang sudah kalian lalui. Apapun hasilnya nanti, kalian punya potensi untuk terus berkembang dan menginspirasi generasi yang akan datang. Tunjukkan bahwa Garuda pantang menyerah, terbang tinggi dengan penuh keyakinan.